Ibarat bayi yang lahir, Anas adalah bayi yang lahir tidak diharapkan. Nggak ada urusan sama saya, Pak. Itu ya. Nggak ada urusan sama saya, Pak. Itu ya. Kalau kata Cak Lontong, mikir dong. Ya sampean simpulkan sendirilah, sampean udah tahu. Singkat saja, yang paling diketahui publik, beliau waktu jadi tersangka dugaannya apa? Gratifikasi, gratifikasi mobil Harrier. Divonis PK itu dinyatakan tidak terbukti. Clear tidak ada kaitan dengan AU sebagai koruptor, kaitan dengan Hambalang. Tetapi AU sudah kehilangan jabatan. Clear itu contoh nyata kriminalisasi. Ya, sebetulnya Mas Anas itu ya tinggal nyicil lembaran mana yang mau dibuka begitu. Oh. Apalagi kalau dokumennya yang di partai, itu kalau dibuka udah sah. Aduh, ya. Pantesan Bang. Saya kemarin lewat sekias itu suhunya tinggi banget. Anas Urbaningrum akan bebas dalam hitungan hari. Demokrat ditantang debat terbuka. Perbuatan tingkah laku buruk mereka ini sudah merupakan fakta yang terang benderang dan sangat disayangkan. Banyak yang tutur katanya bagus, penampilannya mentereng, malah zolim belakangnya itu banyak. Makanya kan publik harus bisa membedakan. Dan banyak juga orang-orang zolim itu penampilannya tidak beringas. Saya pribadi sebagai seorang pencinta demokrasi tercengang melihat perubahan yang sangat dramatis. Tetapi hal begini justru membahayakan kita semua. Kan tinggal nyicil sebetulnya lembaran mana yang mau dibuka. Apalagi kalau dokumennya yang di partai. Nah, itu kalau dokumennya dibuka udah sah. Pada Pak SBY, saya yakin ketika kita berjuang tentang kebenaran dan keadilan, saya yakin betul ujungnya kebenaran akan menang. Saya udah berusaha waktu zaman itu, saya udah bisa jelaskan semua itu. Nah, hari ini kita meminta pertanggungjawaban. Yang membuat tersangka mobil Harrier itu berani bertanggung jawab nggak? Karena ternyata tidak terbukti. Dia enak-enak saja memperlakukan Mas Anas seperti itu. Itu yang kemudian kita bilang pelaku-pelaku kriminalisasi, ya mereka-mereka itulah yang terlibat itu. Jangan nanti kita menganggap orang-orang itu suci. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Ya kalau dari kami Mbak, silakan dinamika berproses saja. Kalau misalnya mau ada usaha-usaha lain, silakan saja. Kalau dari kami intinya sangat disayangkan. Jangan nanti kita menganggap orang-orang itu suci. Orang-orang itu bagian pada strategi grand design besar untuk mencopot Mas Anas, untuk melenyapkan masa depannya Mas Anas. Ya itu fakta. Mumpung belum jauh-jauh amat, masih 10 tahun, kan masih bisa dibuka. Ya tinggal nyicil lembaran mana yang mau dibuka begitu. Oh. Apalagi kalau dokumennya yang di partai, itu kalau dokumennya dibuka udah sah. Saya terima kasih yang besar pada Pak SBY. Yang saya yakin adalah ujungnya kebenaran akan menang. Kubu loyalis Anas Urbaningrum dan pengurus Partai Demokrat saling tantang jelang kebebasan mantan Ketua Umum Partai berlambang Mercy tersebut. Anas Urbaningrum dijadwalkan bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung pada 10 April 2023. Jelang kebebasan tersebut, adu argumen terjadi antara sahabat Anas Urbaningrum dengan Partai Demokrat. Apalagi Anas Urbaningrum sempat menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan gratifikasi dalam proyek Hambalang pada 22 Februari 2013. Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmat menantang Partai Demokrat untuk debat secara terbuka terkait tudingan sejarah kelam. Muhammad Rahmat menyanggah tudingan koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra yang menyebut Anas Urbaningrum sebagai sejarah kelam Demokrat. Muhammad Rahmat menilai Herzaki Mahendra Putra sebagai anak kemarin sore. Herzaki Mahendra Putra adalah anak kemarin sore yang arogan dan angkuh. Ia juga tidak tahu cara membaca data dan melihat fakta di dalam Partai Demokrat. Ujar Muhammad Rahmat dalam keterangannya yang diterima Tribunnews.com Senin 3 April. Menurut Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat, tahun 2011-2012 tersebut, sejarah kelam Demokrat justru terjadi
ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan anak-anaknya membawa Partai Demokrat yang awalnya sangat demokratis, merakyat dan milik rakyat kini berubah menjadi partai tirani, keluargais, otoriter, sewenang-wenang, dan pura-pura merakyat. Sejarah kelam kedua adalah perolehan suara pemilu dan kursi DPR RI terendah sepanjang sejarah Demokrat. Terjadi ketika SBY menjadi ketua umum dan ketika AHY dan Ibas, keduanya anak SBY, diserahi tugas memenangkan pemilu, ujarnya. Sejarah kelam ketiga, kata dia, ketika SBY mengaku sebagai pendiri Partai Demokrat dan mendaftarkannya ke Kemenkumham secara diam-diam. Selanjutnya, menurut Rahmat, sejarah kelam keempat Partai Demokrat terjadi ketika ADART Partai Demokrat tahun 2020 dibuat kroni-kroni SBY dan AHY menjadi partai anti-demokrasi yang pura-pura demokratis. Jadi publik mau membuktikan, saya tantang Partai Demokrat, AHY debat terbuka untuk membuktikan bahwa sejarah kelam itu terjadi di masa siapa? Masa Anas atau masa SBY dan AHY, ujarnya. Sebelumnya, juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Partai Demokrat, Hersaki Mahendra Putra, mengatakan bahwa partainya bukan penegak hukum yang bisa menangkap Anas Urbaningrum. Karena itu, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono itu menyebut Demokrat tidak masalah jika nantinya Anas Urbaningrum bakal buka-bukaan selepas keluar dari penjara. Buka aja, itu malah kita tunggu. Silahkan buka-bukaan, dia kan masalahnya di KPK. Yang nangkep dia kan KPK, bukan Demokrat. Ujar Hersaki saat ditemui di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta 3 April. Hersaki menyatakan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum justru merugikan Partai Demokrat. Apalagi partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu tidak mudah untuk mengembalikan elektabilitas Partai Demokrat. Yang rugi itu Demokrat loh, karena perbuatan mereka dan gengnya itu merusak Demokrat di saat sedang tinggi-tingginya elektabilitas, tidak mudah untuk recovery. Alhamdulillah di era Mas AHY kita bisa recovery, ungkap Hersaki. Pak SBY bisa menahan penurunannya, tapi di era Mas AHY bisa kembali meningkatkan. Bisa konsolidasi, ada kaderisasi. Hasil apa? Demokrat ini generasi baru, silahkan, sambungnya. Di sisi lain, Hersaki membantah anggapan Anas Urbaningrum merupakan kriminalisasi. Dia pun menantang agar pihak Anas untuk menuntut KPK. Kalau dibilang kriminalisasi, kan dia kaitannya dengan KPK. Ya udah, tuntut saja KPK. Dulu siapa ketua KPK yang mengkasuskan dia? Silakan, kami nggak ada kaitannya sama sekali, pungkasnya. Untuk diketahui, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dikabarkan akan menghirup udara bebas pada Senin 10 April 2023 mendatang. Anas tinggal menunggu hitungan hari setelah jalani hukuman pidana kurang lebih 10 tahun. Menurut Ketua Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, IGD Pasek Suardika, Anas Urbaningrum segera bebas pada pekan kedua bulan April. Ia memperkirakan rekannya Anas Urbaningrum bebas antara 9 sampai 14 April. April tahun ini, bulan April, masih menunggu surat resmi dari Dirjen Pas, kata Gede Pasek saat dikonfirmasi Tribunnews.com. Meski begitu, Pasek Suardika belum dapat memastikan tanggal kebebasan mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Perkiraan kita ya antara tanggal 9, 10, 11, 12, atau mungkin 13 atau 14. Pihak Dirjen Pas atau Kalapas yang paling tahu perhitungannya, ujarnya. Sebagai informasi, Anas Urbaningrum telah menjalani masa tahanan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 2013. Setelah bebas, kata Ketum PKN Anas Urbaningrum kemungkinan akan langsung menuju ke kampung halaman di Blitar.